Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar telah berhasil memasuki sarang sepasang uling dari Rawa Pening. Setelah ia mencoba mengetahui serba sedikit dari sarang uling dari Rawa Pening itu, kemudian Maiso Jenar segera meninggalkan sarang uling dari Rawa Pening itu sebelum diketahui. Kemudian ia berjalan menyusuri tepian Rawa Pening untuk menuju ke Banyu Biru. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Beberapa langkah kemudian tampaklah sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi, tapi daunnya sangat lebat. Di balik pohon itulah Maiso Jenar melihat Sri Gunting menghilang. Taulah kini Maiso Jenar bahwa pohon-pohon yang tumbuh rapat sekali itu memang sengaja diatur sedemikian rupa sehingga merupakan benteng hidup yang mengelilingi pusat sarang uling Rawa Pening. Gerombolan yang mempunyai nama tidak kalah menggetarkan dibanding nama Lowo Ijo yang ditakuti di daerah pantai utara. Sampai di situ, Maiso Jenar terpaksa tidak dapat mengikuti Sri Gunting untuk seterusnya. Ia tidak mau tergesa-gesa menyusup pohon yang rimbun, sebab ia belum mengetahui apakah kira-kira yang berada di belakangnya. Mungkin setelah penyusup pohon itu, langsung akan masuki sebuah gardu perundan, atau malah sampai ke barak uling sendiri. Karena itu Maiso Jenar terpaksa berhenti di semak-semak sambil beristirahat. Ia mencoba memutar otak bagaimana dapat memasuki, tidak-tidaknya mengetahui keadaan di dalam sarang itu. Akhirnya Maiso Jenar menemukan cara juga, meskipun ia tidak pasti akan dapat masuk, tapi ia akan mendapat gambaran tentang keadaan di balik benteng tanaman itu. Sebagai seorang prajurit, ia pernah mendapat latihan panjat memanjat, menggantung dan berayun dengan tali yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Maiso Jenar pun segera memanjat dari pohon yang tidak terlalu besar menjalar ke pohon lain, sehingga akhirnya Maiso Jenar berada di atas dahan sebuah pohon yang memungkinkan ia dapat melihat keadaan di dalam, keadaan pusat sarang sepasang uling. Ternyata di dalam benteng itu ada sebuah lapangan yang tidak begitu luas. Di pinggir-pinggir lapangan nampak beberapa rumah. Menurut dugaan Maiso Jenar, rumah-rumah itu terlalu sedikit untuk dapat didiami oleh anak buah uling yang banyak jumlahnya. Karena itu di tempat lain pasti masih ada tempat-tempat tinggal serupa itu. Di lapangan itu Maiso Jenar melihat Sri Gunting berkuda melintas. Kemudian ia berhenti di depan salah satu dari rumah-rumah yang berjajar di pinggir lapangan. Seorang telah menerima kudanya lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Sedang Sri Gunting sendiri langsung memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian dilihatnya Sri Gunting keluar lagi. Dipanggilnya dua orang laskarnya, kemudian berjalan melintas lapangan dan menyusup ke balik sebuah pohon. Pohon itulah rupanya pintu keluar masuk benteng yang tadi juga dilewati Sri Gunting. Ternyata di balik pohon itu sama sekali tidak terdapat sebuah gardu. Memang beberapa orang nampak mengawalnya sebagai pengawal pintu gerbang. Ketika Maiso Jenar sedang sibuk menduga-duga di manakah pertemuan akan dilangsungkan, tiba-tiba dilihatnya keluar dari salah satu di antara rumah-rumah itu dua orang yang bertubuh tinggi, tapi tidak begitu besar, berwajah runcing dan berhidung tajam.
Itulah sepasang uling rawa pening yang di tangan mereka selalu tergenggam sebuah cemeti besar. Di belakang mereka berjalan Sri Gunting dan dua orang lainnya. Melihat mereka mau tidak mau, Maesa Jenar terpaksa menahan napas. Bagaimanapun kedua orang itu termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi, sehingga panca indera mereka pun tentu lebih peka. Berapa saat kemudian Maesa Jenar melihat orang-orang menyediakan kuda. Lalu dengan kuda-kuda itu uling rawa pening beserta 3 orang yang mengiringnya pergi melintasi lapangan dan menyusup pohon yang merupakan pintu gerbang benteng itu. Untuk kemudian muncul di luar benteng. Maesa Jenar jadi menduga-duga, kemanakah mereka pergi? Cepat ia turun dengan sangat hati-hati, tetapi ketika sepasang uling itu menyusur benteng ke arahnya, ia jadi diam dan bersembunyi di balik daun-daun yang agak rimbun. Apalagi ketika mereka lewat dekat di bawahnya. Adalah suatu keuntungan ketika Maesa Jenar mendengar mereka bercakap-cakap. Terdengar uling putih berkata, "Jadi kau yakin bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik?" Terdengar Sri Gunting menjawab, "Sudah Ki, cuma 1-2 barak yang belum siap benar." "Bagus," uling putih meneruskan. "Pasing Singan dan Simorodro dari Lodaya akan hadir dalam pertemuan itu. Tidakkah mereka akan berpihak?" Sela uling kuning. "Tidak, mereka pasti akan menghargai nama mereka masing-masing," jawab uling putih. Setelah itu mereka tidak berkata-kata lagi. Baru kemudian terdengar Sri Gunting mengatakan sesuatu, tetapi Maesa Jenar sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Dengan mendengar percakapan mereka, Maesa Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa pertemuan tokoh-tokoh hitam itu tidak akan dilakukan di dalam benteng itu, tetapi di tempat lain. Hal ini mungkin atas pertimbangan-pertimbangan keselamatan benteng itu atau untuk tetap merahasiakan sarang gerombolan uling rawa pening. Karena itu segera Maesa Jenar turun dan bergantungan pada sebuah sulur. Demikian ia sampai di tanah. Cepat-cepat ia berusaha untuk dapat mengikuti kuda sepasang uling itu. Untuk itu Maesa Jenar tidak banyak menemui kesulitan, kecuali ia sudah mengenal jalan sempit yang menuju keluar dari benteng. Juga kuda-kuda itu tidak dapat berjalan cepat di jalan yang banyak rintangan. Beberapa ratus langkah kemudian rombongan uling membelok meninggalkan lorong semula dan menempuh jalan lain yang lebih sulit. Namun bagaimanapun juga Maesa Jenar tetap dapat mengikutinya. Meskipun kadang-kadang ia harus berlari-lari kecil, merangkak, meloncat, dan merunduk, sehingga akhirnya Maesa Jenar melihat di depannya terbentang sebuah padang rumput yang luas. Di pinggir padang itu sedang dibangun beberapa barak yang sebagian masih dikerjakan. Itulah tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Mengingat apa yang akan terjadi di lapangan itu, hati Maesa Jenar menjadi berdebar-debar juga. Kemudian teringatlah ia kepada Ki Dalang Mantingan. Apakah orang itu sudah datang di daerah Rawa Pening ataukah belum? Dan mungkinkah Ki Dalang Mantingan dapat menemukan tempat pertemuan itu? Mengingat hal itu, Maesa Jenar merasa perlu untuk berusaha menemui Ki Dalang Mantingan sebelum mereka menyaksikan pertemuan tokoh-tokoh hitam itu. Beberapa lama kemudian, setelah sepasang uling itu berkeliling dan memeriksa barak-barak yang sedang diselesaikan, mereka pun pergi meninggalkan padang rumput kembali ke dalam benteng mereka. Maesa Jenar pun menganggap bahwa ia tidak perlu terlalu lama lagi tinggal di situ. Ia masih mempunyai beberapa waktu menjelang hari yang ditentukan untuk dapat melihat-lihat keadaan di sekeliling tempat itu, serta untuk menemui Ki Dalang Mantingan. Sementara itu langit telah bertambah samar-samar, matahari telah menghilang di bawah garis pertemuan bumi dan langit. Perlahan-lahan malam yang kelam turun menyeluruh.
sedang di langit bintang-bintang timbul berebutan. Tetapi tidak lama kemudian cahaya kuning mulai perjalanannya, seolah-olah memberi peringatan kepada Maesa Jenar bahwa 2 hari menjelang purnama penuh akan menyinari padang terbuka yang akan menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dari golongan hitam. Perlahan-lahan dan hati-hati Maesa Jenar menyusup menjauhi padang rumput itu. Dengan mengenal daerah di sekitarnya, maka ia akan menjadi lebih aman. Gajah Suro pernah memperingatkan kecerobohannya pada saat ia masuki sarang harimau Gunung Tidar. Karena itu ia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Setelah puas, Maesa Jenar berputar-putar dan segera menyusur tepi Rawa Pening untuk mencapai daerah Banyu Biru. Mungkin Mantingan masih berada di sekitar daerah itu, atau ia juga sedang berusaha untuk menemukan tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan. Terhadap Mantingan sebenarnya Maesa Jenar masih agak was-was. Ia memang cukup berilmu, tetapi berhadapan dengan Rawa Ijo, Joko Soko dan sebagainya, Mantingan masih kalah setingkat. Ia pernah berkelahi dengan Mantingan, juga pernah berkelahi dengan tokoh-tokoh hitam, sehingga ia mempunyai ukuran dalam memperbandingkan kemampuan mereka. Tetapi yang belum pernah dilihatnya bagaimana Mantingan menggerakkan trisulanya yang terkenal itu. Mudah-mudahan keahliannya menggunakan trisula akan dapat menandingi Rawa Ijo dengan pisau berlarinya, atau Joko Soko dengan tongkat hitamnya. Namun Maesa Jenar yakin bahwa waktu yang sedikit menjelang kepergiannya ke Rawa Pening, Mantingan pasti telah mendapatkan sesuatu. Dari gurunya, Kiai Ageng Supit. Kiai Ageng Supit adalah tokoh sakti yang tidak begitu dikenal, karena orang itu tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menonjol di luar padepokannya. Tapi muridnya Mantingan dalam setiap kesempatan selalu berusaha untuk menunjukkan jasanya kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin gurunya sengaja memerintahkannya berbuat demikian untuk mewakilinya. Tetapi tiba-tiba Maesa Jenar yang sedang berangan-angan terkejut. Di tepi rawa itu ia melihat bayangan 2 orang yang sedang berkelahi dengan dahsyatnya. Maesa Jenar menjadi menduga-duga siapakah mereka itu. Karena itu segera dengan hati-hati ia pun mendekatinya. Semakin dekat Maesa Jenar dengan orang yang sedang bertempur itu, debar hatinya menjadi semakin keras pula. Di dalam sinar bulan yang hampir purnama itu, Maesa Jenar dapat melihat dengan jelas bahwa kedua-duanya adalah pasti orang-orang yang berilmu tinggi. Tiba-tiba debar jantung Maesa Jenar berubah menjadi degupan yang menghentak-hentak dadanya. Di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan itu nampaklah berkilat-kilat sinar yang memantul dari senjata orang yang sedang bertempur itu. Senjata yang cukup dikenalnya yaitu Trisula. Karena itu cepat Maesa Jenar mengetahui bahwa salah seorang dari mereka adalah Mantingan. Maka Maesa Jenar segera berusaha untuk semakin mendekati lagi. Tetapi sekali lagi detak jantungnya menyentak dan berdegupan dengan riuhnya ketika ia melihat lawan Mantingan itu bersenjatakan bola besi yang diikat di ujung rantai. Juga senjata itu pernah dikenalnya, yaitu senjata andalan dari kawan seangkatannya, seorang perwira dalam pasukan pengawal raja yang bertubuh gemuk pendek, yakni Gajah Alit. Maesa Jenar menjadi agak keheran-heranan, apakah kerja Gajah Alit di sini? Melihat cara Mantingan berkelahi, Maesa Jenar menjadi kagum. Alangkah cepatnya ia mendapat kemajuan langkahnya jauh lebih lincah dari beberapa saat yang lalu ketika ia harus menghadapinya sebagai lawan, serta unsur-unsur geraknya menjadi banyak dan berbahaya.
Tetapi yang lebih mengagumkan Maiso Jenar adalah cara Mantingan menggunakan trisulanya. Ketiga ujung trisula itu seolah-olah berubah menjadi tangan-tangan besi yang siap menangkap dan membunuh setiap tubuh apapun yang tersinggung olehnya. Maiso Jenar melihat bahwa sebenarnya Mantingan pasti sudah menerima ilmu-ilmu baru dari gurunya. Tangannya yang satu lagi selalu bergerak, menjulur, dan trisulanya mendesing-desing, menimbulkan sambaran-sambaran angin yang menakutkan. Karena itu sekarang Maiso Jenar tidak was-was lagi terhadap Mantingan. Dengan ilmunya itu Mantingan sudah dapat disejajarkan dengan Lowo Ijo, Joko Soko, Simorudro, dan sepasang uling dari Rowo Pening. Seandainya dirinya tidak memiliki pengalaman yang lebih banyak serta mendapat kesempatan untuk memiliki Aji Sosrobirowo, maka untuk dapat mengalahkan Mantingan dengan trisulanya adalah terlalu sulit. Tetapi lawan Mantingan itu bukan orang kebanyakan pula. Ia adalah setingkat pula dengan Maiso Jenar tanpa Aji Sosrobirowo. Bahkan mungkin sepeninggal Maiso Jenar, Gajah Alit yang dipercaya untuk mengisi kedudukannya. Ketika trisula Mantingan dengan dahsyat mematuk-matuk hampir mencapai tingkat tertinggi, maka pertempuran itu menjadi dahsyat sekali. Maiso Jenar kemudian menjadi cemas ketika dilihatnya bahwa agaknya pertempuran itu telah mencapai puncaknya. Masing-masing telah mengeluarkan segala kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Melihat hal itu, Maiso Jenar menjadi ragu kalau ia melerai mereka, maka Gajah Alit pasti akan mengenalnya. Tetapi bila dibiarkan, pertempuran itu pasti akan membawa korban. Selagi Maiso Jenar termangu-mangu, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Trisula Mantingan bergerak dengan cepatnya seperti petir menyambar-nyambar, sedang senjata Gajah Alit berputar semakin cepat pula, sehingga yang nampak hanyalah bayangan hitam yang bergulung-gulung mengerikan, seperti awan gelap yang hendak melanda dengan dahsyatnya. Beberapa kali rantai berkepala bola besi Gajah Alit berhasil melilit senjata lawannya, tetapi ia tidak sama sekali berhasil merampasnya. Bahkan kadang-kadang mereka sampai lama berputar-putar, tarik-menarik senjata masing-masing, sehingga akhirnya terpaksa mereka berusaha untuk mengurai lilitan rantai itu. Demikian senjata mereka terurai, demikian senjata-senjata itu kembali berputar, menyambar dan menusuk-nusuk dengan dahsyatnya. Melihat semuanya itu, akhirnya Maiso Jenar mengambil keputusan untuk melerai mereka. Karena itu segera ia melompat maju mendekati arena sambil berteriak nyaring, "Tahan dirimu masing-masing, hentikan pertempuran ini." Tapi agaknya mereka yang bertempur itu sama sekali tak mendengarnya, sebab pendengaran mereka dikacaukan oleh bunyi senjata mereka yang berdesing-desing dan berdentangan saling beradu. Sedang perhatian mereka seluruhnya tertumpah pada upaya mempertahankan jiwa masing-masing. Karena itu sekali lagi Maiso Jenar berteriak lebih keras dari semula sambil meloncat lebih dekat lagi, "Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, hentikan pertempuran." Baru ketika mereka mendengar nama-nama mereka disebut, mereka menjadi terkejut. Apalagi ketika mereka melihat seseorang mendekat. Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng meloncat surut, dan dengan herannya memandang kepada Maiso Jenar yang kemudian melompat di antara mereka. Tetapi untuk saat mereka tidak segera mengenal siapakah yang telah melerai mereka itu, sampai Maiso Jenar berkata, "Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, adakah sesuatu yang tidak wajar sehingga kalian terpaksa bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit segera mengenal suara itu. Karena itu hampir berbareng mereka menyebut nama Maiso Jenar. "Ya, inilah aku," jawab Maiso Jenar. Mendengar jawaban itu segera mereka berloncatan maju sambil berebutan memberi salam. "Kemanakah kau selama ini, Kakang?" tanya Gajah Alit.
kok begitu saja menghilang seperti hantu? Maiso Jenar tidak segera menjawab pertanyaan ini, tetapi malahan ia bertanya, "Mengapa kalian bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit kemudian saling berpandangan. Memang sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu alasan yang kuat, kecuali mereka sebenarnya hanya saling curiga. "Aku tidak tahu sekarang," jawab Gajah Alit sambil tersenyum-senyum. Wajahnya yang bulat itu masih saja memancarkan kejenakaannya. "Kami sebenarnya tidak mempunyai urusan," jawab Mantingan. "Lalu apakah sebabnya?" tanya Maiso Jenar heran. "Sebenarnya kami belum saling mengenal," jelas Mantingan. Mendengar kata-kata itu barulah Maiso Jenar sadar bahwa sebaiknya ia memperkenalkan kedua orang yang baru saja bertempur itu dengan mengenal siapakah mereka masing-masing. Hati Mantingan maupun Gajah Alit bergetaran. Bagi Maiso Jenar, Gajah Alit adalah seorang perwira prajurit pengawal raja, yang pasti seorang prajurit pilihan. Sebaliknya, nama Mantingan pernah didengar oleh Gajah Alit, sebagaimana Maiso Jenar dahulu juga sudah mendengarnya, sebagai seorang yang telah berhasil membinasakan 3 orang perampok yang menamakan diri Samber Nyowo. Dalam hati Mantingan merasa bersyukur bahwa ia masih tetap dapat mempertahankan dirinya terhadap Gajah Alit. Andai kata ia masih belum menerima ilmu pacar mutah dari gurunya, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan karena itulah, maka Mantingan menjadi seorang yang perkasa. Gurunya sengaja memberikan ilmu sebagai bekal perjalanannya yang akan sangat berbahaya. Sejenak kemudian kembali terdengar Maiso Jenar bertanya kepada Mantingan dan Gajah Alit, "Apakah urusan kalian sehingga kalian sampai mempertaruhkan nyawa kalian?" Gajah Alit tidak menjawab pertanyaan itu, malah ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebaliknya Mantingan mencoba untuk memberi penjelasan. "Entahlah adik, tetapi kami tadi telah berjumpa di tempat ini karena barangkali kami sama-sama tidak mau mengatakan keperluan kami. Maka kami menjadi saling curiga. Aku mengira bahwa orang itu adalah salah seorang anggota golongan hitam. Barangkali ia pun mengira aku demikian pula, sehingga akhirnya kami berkelahi. Mula-mula kami tidak bersungguh-sungguh, tapi akhirnya kami jadi mata gelap." Mendengar keterangan Ki Dalang Mantingan, Maiso Jenar tersenyum. Memang kadang-kadang kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, seperti apa yang pernah dialaminya di Prambanan dan Pucangan. "Benarkah begitu, adik Gajah Alit?" Maiso Jenar menegaskan. "Begitulah Kakang," jawab Gajah Alit. "Sebab kami belum pernah saling mengenal. Untunglah bahwa Kakang Jenar sempat melerai kami. Kalau tidak, barangkali ada bangkai gajah tanpa belalai jadi makanan gagak." Maiso Jenar tertawa perlahan-lahan. Segera terdengar Mantingan berkata, "Tuan terlalu merendahkan diri. Bersyukurlah aku kalau sekarang aku masih sempat memandang bulan." "Aku tidak dapat mengatakan," potong Maiso Jenar, "siapakah yang lebih unggul di antara kalian. Karena itu kalian akan menjadi kawan yang baik bagiku di sini, di dekat sepasang puling rawa pening." Maiso Jenar diam sebentar, kemudian ia meneruskan, "Apakah sebenarnya kepentingan adik Gajah Alit kemari?" Gajah Alit menarik napas. Ia akan menjawab tapi agak ragu-ragu sambil mandang Ki Dalang Mantingan sampai Maiso Jenar mendesaknya. "Katakanlah, Kakang Mantingan adalah orang yang tahu membawa masalah." Kakang Gajah Alit memulai, "Kedatanganku adalah atas perintah Sultan sebab terdengar keterangan dari pejabat-pejabat rahasia bahwa di sekitar Pening ini akan terjadi sesuatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Karena itu aku mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan atas kebenaran berita itu."
Mendengar keterangan Gajah Alit, Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi kalangan istana sudah mendengar akan adanya pertemuan tengah bulan ini? Ya, jawab Gajah Alit. Bahkan aku tidak seorang diri. Kok tidak seorang diri? Ulang Maiso Jenar. Aku dikirim bersama dengan Kakang Paningron, Gajah Alit meneruskan. Mendengar kata-kata Gajah Alit itu, hati Maiso Jenar jadi berdebar-debar juga. Paningron adalah salah seorang perwira dari jabatan rahasia. Ilmunya tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Alit. Di manakah Adi Paningron sekarang? Tanya Maiso Jenar. Sejak senja kami berpisah, jawab Gajah Alit. Kami berusaha untuk menemukan tempat pertemuan golongan hitam itu. Tengah malam kami akan bertemu. Kalau malam ini tempat ini belum kami temukan, besok kami masih harus bekerja keras. Saat kemudian Maiso Jenar jadi ragu kalau dari pejabat rahasia telah dapat mengetahui keberadaannya, maka ada kemungkinan dirinya dipanggil menghadap. Pada Gajah Alit yang masih mungkin untuk memintanya tidak berkata apa-apa tentang dirinya. Tapi bagaimana dengan Paningron? Agaknya Gajah Alit dapat menangkap perasaan Maiso Jenar, karena itu ia berkata, Kakang Maiso Jenar tidak perlu khawatir tentang Kakang Paningron. Ia adalah seorang pejabat yang baik, tetapi juga bukan jenis orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mendengar keterangan Gajah Alit, Maiso Jenar tertawa pendek. Kau pandai menebak perasaan orang, Adi? Mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Percayakan itu padaku, tegas Gajah Alit. Baiklah, kata Maiso Jenar. Kalau demikian, aku bersamamu menunggu kedatangannya.